Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5, mata kuliah metode kuantitatif. Di sini kami membahas tentang analisis pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi pada perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Bekasi. Di sini dosen pengampunya Viani Navalia MM, dan anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Karmina Melawati, dengan NIM 64191369. Kemudian Pratiwi Farah dengan NIM 64191264. Selanjutnya ada Nadai Azaroh dengan NIM 64191341. Yang pertama itu latar belakang. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang pedoman penilaian kinerja perusahaan daerah air minum, dijelaskan bahwa perusahaan daerah air minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik daerah provinsi atau daerah kabupaten dan atau daerah kota. PDAM adalah satu-satunya perusahaan yang memonopoli produksi air minum secara massal. Oleh karena itu, perusahaan air minum harus selalu meningkatkan kinerja agar kualitas air yang diproduksi sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Idris tahun 2007 nomor 2. Selanjutnya ada kompensasi, yaitu imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Menurut Simomora tahun 2015 nomor 442. Pada umumnya, kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Di mana kompensasi finansial terbagi lagi menjadi 2, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Di dalam kompensasi langsung berupa gaji atau upah, sedangkan di dalam kompensasi tidak langsung itu terdapat tunjangan dan kompensasi non-finansial dalam bentuk insentif dan fasilitas. Selanjutnya adalah menurut Likol dan Basau dalam Sofia 2008 mengemukakan komitmen organisasional memiliki 3 indikator, yaitu kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, dan kebanggaan karyawan dalam organisasi. Kisi-kisi instrumen variabel X1, X2, dan Y. Kisi-kisi instrumen pengaruh kompensasi terdapat komitmen organisasi yang disajikan pada bagian ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi dan memberikan gambaran sejauh mana instrumen ini mencerminkan dimensi komitmen organisasi. Berikut adalah tabel kisi-kisi instrumen variabel X1, X2, dan Y. Pada nomor 1 itu dimensi, terdapat kompensasi dan komitmen organisasi. Indikator pada kompensasi itu upah dan gaji, insentif, tunjangan, bonus, fasilitas. Kemudian ada indikator pada komitmen organisasi itu ada kemauan karyawan, kesetiaan karyawan, dan kebanggaan karyawan. Itu terdapat pada butir. Upah dan gaji terdapat pada butir 1, 2, 3, 8, dan 10. Selanjutnya insentif ada pada butir 4, 5, dan 9. Untuk tunjangan pada butir 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Bonus terdapat pada butir 6. Fasilitas terdapat pada butir 19 dan 20. Kemudian ada kemauan karyawan terdapat pada butir 21, 22, 24, dan 29. Butir kesetiaan karyawan terdapat pada butir 23, 25, dan 26. Serta kebanggaan karyawan terdapat pada butir 27, 28, dan 30. Butir maksudnya itu adalah nomor pertanyaan. Berikut variabelnya. Variabel pertama itu atau X1 kompensasi langsung. Yang pertama itu pada butir 1 ya, gaji pokok yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang kedua ada gaji pokok yang saya terima sesuai dengan tingkat pendidikan saya. Yang ketiga, gaji pokok yang saya terima sesuai dengan apa yang saya kerjakan untuk di perusahaan. Ada yang keempat, itu saya mendapatkan insentif setiap tahun dari perusahaan. Yang kelima, insentif yang saya terima sesuai dengan keuntungan yang didapat perusahaan.
Yang keenam, bonus yang diberikan perusahaan tempat saya bekerja selama ini dapat meningkatkan semangat dalam bekerja. Yang ketujuh, perusahaan tempat saya bekerja memberikan uang konsumsi setiap bulannya. Yang kedelapan, gaji pokok yang saya terima sesuai dengan prestasi kerja dan tanggung jawab saya terhadap pekerjaan di perusahaan. Yang kesembilan, insentif yang saya terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Yang ke-10 adalah gaji pokok yang saya terima sesuai dengan jabatan di perusahaan. Itu adalah kompensasi langsung. Terus yang selanjutnya ada variabel kedua atau X2. Ini adalah kompensasi tidak langsung. Ada 10 poin. Yang pertama, tunjangan yang saya terima sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kedua, tunjangan yang saya terima sesuai dengan masa kerja yang telah saya tempuh. Yang ketiga, tunjangan yang saya terima sesuai dengan prestasi kerja. Yang keempat, tunjangan yang saya terima sesuai dengan apa yang saya kerjakan untuk perusahaan. Yang kelima, tunjangan yang saya terima mudah saya dapatkan. Keenam, tunjangan yang saya terima sesuai dengan tingkat kebutuhan saya. Yang ketujuh, saya menerima tunjangan kesehatan penuh untuk seluruh anggota keluarga saya. Yang kedelapan, keperawatan kesehatan dan pengobatan yang disediakan perusahaan mudah saya dapatkan. Yang kesembilan, saya mendapatkan hak biaya operasional perusahaan tempat pada waktunya. Dan yang ke-10, biaya operasional yang diberikan perusahaan sesuai dengan standar kelayakan. Pada variabel ketiga atau Y, yaitu komitmen organisasi. Juga terdapat 10 poin. Yang pertama, saya merasa terikat secara emosional terhadap perusahaan. Yang kedua, saya merasa ingin terus menjadi bagian dari perusahaan. Yang ketiga, saya akan memperoleh banyak kerugian jika saya meninggalkan perusahaan ini. Yang keempat, tetap bekerja di perusahaan ini merupakan kebutuhan sekaligus keinginan saya. Yang kelima, saya merasa tetap bekerja di perusahaan ini merupakan kewajiban moral. Yang keenam, saya dididik untuk tetap percaya terhadap nilai dan tetap setia pada perusahaan. Yang ketujuh, saya merasa sudah memberikan keuntungan kepada perusahaan. Yang kedelapan, saya merasa bahwa saya bangga dengan prestasi kerja yang dapat dicapai kepada perusahaan. Yang kesembilan, saya selalu mengikuti agenda atau jadwal kerja perusahaan. Dan yang kesepuluh, saya merasa melakukan hal-hal kreatif untuk mendukung penyelesaian setiap tugas yang diberikan. Berikut adalah data tentang kuesioner. Ini adalah data dirinya. Kemudian variabel pertama atau X1. Berikut ini adalah tabel dari variabel kedua atau X2. Selanjutnya adalah variabel ketiga atau Y, dan ini adalah tabelnya. Selanjutnya adalah hasil uji validitas variabel X1. Berikut tabelnya. Dan selanjutnya ada variabel X2 dan validitas variabel Y. Selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas variabel X1, X2, dan Y. Hasil uji regresi linear berganda dan uji korelasi berganda. Yang pertama adalah hipotesis 1, terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y. Yang kedua, hipotesis 2, terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Dan yang ketiga ada hipotesis ketiga, atau terdapat atau tidak terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Berikut adalah koefisien korelasi untuk mengukur seberapa erat hubungan atau seberapa besar hubungan antara dua variabel atau lebih. Berikut hipotesis 1 adalah tabelnya. Kesimpulannya, pengaruh variabel kompensasi langsung X1 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikasinya di bawah 0,05, yaitu 0,000 kurang lebih 0,05. Ini artinya signifikan dan sangat berpengaruh besar. Selanjutnya ada hipotesis kedua, berikut tabel dan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pengaruh variabel kompensasi tidak langsung atau X2 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikasinya di bawah 0,05, yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Ini artinya signifikan dan sangat berpengaruh besar. Dan selanjutnya ada hipotesis ketiga, berikut tabel beserta kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan karena nilai signifikasinya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Kemudian nilai korelasinya dalam kategori tinggi dengan nilai korelasinya 0,774.
Analisis regresi linear berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan area hubungan antar variabel independen dan dependen. Hipotesis yang pertama itu kesimpulannya signifikan karena kurang dari 0,05 yang hasilnya signya 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. F hitungnya 32,432 karena lebih besar dari F tabelnya yaitu 4,2110. Adanya pengaruh dan sangat signifikan. Hipotesis yang kedua itu kesimpulannya signifikan karena kurang dari 0,05 yaitu 0,000 artinya kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. F hitungnya sama dengan 37,969 lebih besar dari F tabel 4,210. Adanya pengaruh dan sangat signifikan. Hipotesis yang ketiga kesimpulannya signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000 kurang dari 0,05 yang artinya signifikan. F hitungnya 19338 lebih besar dari F tabel 4,210. Adanya pengaruh dan sangat signifikan. Yang ketiga, koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar persentase variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang pertama, kesimpulannya variabel X1 berpengaruh 53,7% terhadap variabel Y. Hasilnya 0,537 dikali 100 sama dengan 53,7%. Lalu hipotesis yang kedua, kesimpulannya variabel X2 berpengaruh 57,6% terhadap variabel Y. 0,576 dikali 100 sama dengan 57,6%. Hipotesis yang ketiga, kesimpulannya variabel X1 dan X2 berpengaruh 58,9% terhadap variabel Y, yaitu 0,589 dikali 100 sama dengan 58,9%. Pembahasan interpretasi dari hasil perhitungan SPSS. Variabel yang pertama hasil validitas pada butir 1 menunjukkan angka 0,814 yang artinya butir 1 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang kedua, hasil validitas pada butir 2 menunjukkan angka 603 yang artinya butir 2 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketiga, hasil validitas pada butir 3 menunjukkan angka 0,842 yang artinya butir 3 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang keempat, hasil validitas pada butir 4 menunjukkan angka 0,678 yang artinya butir 4 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang kelima, hasil validitas pada butir 5 menunjukkan angka 0,803 yang artinya butir 5 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. 6. Hasil validitas pada butir 6 menunjukkan angka 0,759 yang artinya butir 6 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Nomor 7, hasil validitas pada butir 7 menunjukkan angka 0,812 yang artinya butir 7 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Nomor 8, hasil validitas pada butir 8 menunjukkan angka 0,841 yang artinya butir 8 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-9, hasil validitas pada butir 9 menunjukkan angka 0,790 yang artinya butir 9 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-10, hasil validitas pada butir 10 menunjukkan angka 0,844 yang artinya butir 10 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Variabel kedua.
Nomor 1, hasil validitas pada butir 1 menunjukkan angka 0,885 yang artinya butir 1 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikansi 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. 2, hasil validitas pada butir 2 menunjukkan angka 0,736 yang artinya butir 2 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketiga, hasil validitas pada butir 3 menunjukkan angka 0,899 yang artinya butir 3 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5 untuk bintang 1. Yang keempat, hasil validitas pada butir 4 menunjukkan angka 0,836 yang artinya butir 4 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang kelima, hasil validitas pada butir 5 menunjukkan angka 0,713 yang artinya butir 5 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang keenam, hasil validitas pada butir 6 menunjukkan angka 0,820 yang artinya butir 6 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,06 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketujuh, hasil validitas pada butir 7 menunjukkan angka 0,837 yang artinya butir 7 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-8, hasil validitas pada butir 8 menunjukkan angka 0,898 yang artinya butir 8 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-9, hasil validitas pada butir 9 menunjukkan angka 0,893 yang artinya butir 9 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-10, hasil validitas pada butir 10 menunjukkan angka 0,885 yang artinya butir 10 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketiga, variabel ketiga. Nomor 1, hasil validitas pada butir 1 menunjukkan angka 0,498 yang artinya butir 1 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang kedua, hasil validitas pada butir 2 menunjukkan angka 0,771 yang artinya butir 2 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketiga, hasil validitas pada butir 3 menunjukkan angka 0,649 yang artinya butir 3 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang keempat, hasil validitas pada butir 4 menunjukkan angka 0,736 yang artinya butir 4 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk tingkat bintang 1. Yang kelima, hasil validitas pada butir 5 menunjukkan angka 0,776 yang artinya butir 5 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang keenam, hasil validitas pada butir 6 menunjukkan angka 0,855 yang artinya butir 6 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ketujuh, hasil validitas pada butir 7 menunjukkan angka 0,751 yang artinya butir 7 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-8, hasil validitas pada butir 8 menunjukkan angka 0,752 yang artinya butir 8 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-9, hasil validitas pada butir 9 menunjukkan angka 0,575 yang artinya butir 9 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Yang ke-10, hasil validitas pada butir 10 menunjukkan angka 0,795 yang artinya butir 10 dinyatakan valid karena berdasarkan tingkat signifikan 0,01 dan 0,05 yang berarti tingkat error 1% pada bintang 2 dan 5% untuk bintang 1. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.